Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, uh, lama tak berjumpa ya. Bagaimana? Sehat semua ya? Tetap jaga kesehatannya ya. Musim hujan, banyak yang sakit ya. Kita harus tetap menjaga pola makan dan kesehatan kita ya. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar kemuhammadiyahan ya, kemuhammadiyahan. Pada beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang mengenal IPM ya, mengenal IPM ya. Di situ apa itu IPM, kemudian tujuannya IPM itu apa aja ya. Kemudian eh pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya, yaitu kita akan melanjutkan kepada lambang IPM ya. Dibuka buku paketnya anak-anakku, yuk dibuka semuanya, dipersiapkan dibuka halaman 71 ya. Halaman 71. Dibuka dulu bukunya anak-anakku sekalian. Halaman 71. Baik anak-anakku sekalian, ini dia, ini logo apa tadi? Lambang apa nih? Lambang IPM. IPM kemarin apa? Ayo, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, dalam lambang IPM ini itu memiliki arti ya, arti atau makna ya. Jadi bukan cuma gambar-gambar aja ini, tapi semuanya memiliki arti dan makna ya, ada artinya ya. Yang pertama, berbentuk pena ya. Jadi ini lancip ke bawah ya, bentuk segi lima, perisai ya. Runcing di bawah. Nah, ini kan runcing ini kan pensil tuh kan bawahnya gimana pensil? Pensil bawahnya runcing pensil atau pena ya. Bawahnya runcing. Nah, di sini berbentuk seperti pena melambangkan bahwa pelajar Muhammadiyah itu harus rajin giat menulis ya. Menulis cerita, menulis pelajaran ya, ilmu-ilmu baru ya. Nah, jadi pelajar Muhammadiyah harus rajin menulis. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu tentang warna ya. Ini ada hijau, ada kuning, ada putih ya, ada merah ya. Yang pertama kuning, nih kuning ya, di sini kuning. Itu ya itu merupakan punya arti keagungan dan ketuhanan. Artinya kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus percaya adanya Allah ya, ada percaya ada Tuhan ya. Keagungan Allah tuh harus percaya. Kemudian ada lagi putih. Nah, ini putih ya. Putih itu melambangkan kesucian ya, kesucian ya. Putih itu suci. Sama kayak bendera Indonesia tuh merah putih. Yang merah itu apa? Berani. Kalau yang putih itu suci. Kemudian nah, ini ada nih merah ya. Merah. Nah, ini merah itu berarti keberanian ya, bukan berani dalam hal jelek, tapi berani maju ke depan ya, berani untuk tampil ya. Jadi anak-anakku sekalian, siapa di sini yang bisa menjawab pertanyaan ini? Angkat tangan semuanya. Itu namanya berani. Berani dalam hal kebaikan, bukan hal keburukan tapi hal kebaikan ya. Dan yang terakhir ada lambang gambar matahari bersinar. Nih yang kuning nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12 sinarnya. Sinarnya 12 ya. Nah, terletak di tengah perisai ya, terletak di tengah perisai. Jadi lambang mataharinya ada terletak di tengah perisai. Nah, gambar matahari yang berwarna kuning ini menunjukkan bahwasanya IPM itu merupakan keluarga Muhammadiyah. Jadi IPM itu memang organisasi yang berada di dalam naungan Muhammadiyah ya. Jadi di sini itu arti lambangnya ya. Kemudian ada gambar buku. Ya, nih gambar buku berarti pengetahuan ya, ilmu ya. Buku itu kan identik dengan ilmu. Kalau kita mau banyak ilmunya, rajin membaca, harus rajin membaca supaya punya ilmu yang banyak ya. Baik. Kemudian di bawah bulatan matahari terdapat tulisan ayat Al-Qur'an ya. Tulisan Al-Qur'an nih kelihatan kan? Nih surat apa ayo? Bacaannya apa? Ada yang tahu? Ini merupakan surat Al-Qalam ayat 1. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qalam ayat 1. Nun. Ini nun ya. Wal qalami wa ma yasturun. Nah, itu bacaannya. Dan artinya yaitu demi pena ya, pena atau pulpen, pensil ya. Dan apa yang dituliskan oleh pena tersebut. Nah, itu dia tadi ya. Itu dia lambang IPM. Jadi semua ini memiliki arti, ada maknanya ya, tidak hanya sekedar gambar ya, tapi ada maknanya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita ya, kepada janji pelajar Muhammadiyah. Nah, ini baru masuk. Kemarin tuh di bab 5 judulnya memang janji pelajar Muhammadiyah. Tapi kita belum belajar janji pelajar Muhammadiyah karena harus mengenal IPM dulu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada janji pelajar Muhammadiyah. Ya, sebelumnya ayo dibuka bukunya halaman 74. Ya. Yang namanya janji itu adalah apa? Janji adalah hutang ya. Janji itu merupakan hutang. Jadi kita harus menepati janji-janji yang kita punya. Nah, pelajar Muhammadiyah memiliki janji-janji, ada 6 janji ya. Sebelum itu ada kalimat syahadat dulu di awalnya ya. Di dalam janji pelajar Muhammadiyah ada kalimat syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ada raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Artinya ya, kalian harus paham juga ini artinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu artinya aku bersaksi ya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian raditu billahi rabba. Aku ridho Allah adalah Tuhanku, wabil islami dina, dan Islam adalah agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Muhammad nabi dan rasulku, seperti itu. Kemudian ada 6 janji pelajar Muhammadiyah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji, yang pertama ada berjuang menegakkan ajaran Islam, yang kedua hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, 3 bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, 4 bekerja keras
mandiri dan berprestasi, 5 rela berkorban dan menolong sesama, dan yang terakhir siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Anak-anakku sekalian, sebagai pelajar Muhammadiyah harus hafal 6 ini. Tidak hanya hafal ya, tapi kita juga harus menepati janji-janji ya sebagai pelajar Muhammadiyah. Nah, itu dia tadi janji pelajar Muhammadiyah yang kita harus ketahui dan kita harus pahami. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini pelajarannya. Kita beberapa hari lagi akan memasuki yang namanya PTS ya. Jangan lupa bukunya dibaca ya. Dibaca lagi, dihafalkan ya. Agar nanti ketika PTS bisa mengerjakan dengan baik. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan ya, pola makan diatur ya. Pak Adit pamit dulu, terima kasih, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terakhir dari Pak Adit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.